Shalom Aleichem Beshem Hamasyah, salam sejahtera di dalam Kristus. Kita membaca firman Tuhan dari Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat 22. Kita akan membaca firman ini dengan berbalasan. Saya membaca ayat 14, jemaat bersama-sama ayat 15, berbalasan sampai ayat 22. Kepada jemaat di Laodikia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ayat 15. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripada emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak-minyak melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, maka ia akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Sudah dikasih oleh Tuhan Yesus, Laodikia adalah satu di antara 7 gereja yang tersebar di Asia Kecil. Yang disebut Asia Kecil sekarang ini adalah wilayah Turki. Sebagian dari tempat itu masih bernama sama dengan zaman Alkitab. Laodikia, Efesus, Pergamus. Ada beberapa nama yang berubah menjadi nama Arab. Misalnya Smyrna menjadi Izmir sekarang. Tetapi eksistensi tempat-tempat itu masih ada sampai hari ini di Turki. Kalau kita pergi ke Holy Land dan kemudian rutenya ke Turki, kita bisa mengunjungi jemaat-jemaat ini. Setiap jemaat memiliki problematika masing-masing. Ada yang tawar iman, ada mereka ini yang kaya, yang diberkati, tapi sebenarnya di mata Tuhan adalah miskin. Inilah yang terjadi pada jemaat di Laodikia. Laodikia itu kalau dilihat dari letak geografisnya, letaknya tidak di bawah secara geografis. Kemudian ada kota lain yang di atasnya itu dia mengirimkan lewat saluran air dari bawah, dan itu sebetulnya ada alam di sana yang membuat air itu panas. Dari atas itu panas seperti mungkin belerang atau apa gitu ya. Kemudian ketika sampai lewat saluran air yang disalurkan dari atas sampai ke bawah itu, sampai Laodikia tidak panas lagi, menjadi suam, hangat-hangat saja. Tidak dingin tapi juga tidak panas. Ini menjadi gambaran. Jadi kondisi alam itu disindir sama Tuhan. Imanmu itu seperti air yang kamu lihat sehari-hari. Kamu tidak panas seperti yang di atas itu. Tapi juga tidak dingin sekalian seperti yang di bawah sana. Hanya suam-suam saja. Problem apa yang dihadapi oleh jemaat Laodikia? Secara finansial, Laodikia itu kota yang kaya. Pada abad pertama, dia memiliki kekayaan yang luar biasa, makanya digambarkan dengan emas dan perak. Bagi zaman dahulu, emas dan perak itu adalah simbol dari kekayaan. Makanya tidak hanya di budaya Israel, di budaya India, Cina, Mesopotamia, emas dan perak itu merupakan simbol kekayaan.
Kalau Anda membaca teks-teks zaman Ramayana, itu kira-kira tahun 120 Masehi. Indonesia itu disebut di kitab Ramayana India, disebut dengan Yatnawanto Jawa Dwipam Saptaraju Pasubitam. Jelajahilah pulau Jawa yang dihiasi dengan 7 kerajaan. Suwarna Rupiaka Dwipam, pulau emas dan perak. Yang dimaksudkan sini mungkin Bukit Tinggi Sumatera. Mungkin juga adalah Papua. Itu abad kedua Masehi. Jadi artinya emas dan perak itu bukan hanya di Laodikia, di Timur Tengah, dimanapun simbol dari kekayaan yang berkat luar biasa. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi yang ada padaku, dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Artinya apa? Emas dan perak itu simbol kekayaan. Yang kedua, selain dia kaya, Laodikia, berbeda dengan jemaat yang lain, dia lebih kaya. Dia memiliki, waktu itu kalau zaman sekarang ya kira-kira disebut pabrik lah. Industri besar kain linen. Kain linen yang terkenal di Timur Tengah adalah Laodikia pada zaman itu. Kain linen itu kain yang kualitasnya terbagus. Ya kan? Yang ketiga, dia punya teknologi pelumas mata. Nah, 3 ini menandai kekayaan atau properti dari Laodikia. Emas perak yang menimbulkan kekayaan. Kenapa dia kaya? Dia punya teknologi pelumas mata. Dia memiliki pabrik linen. Kurang apa coba? Tapi di mata Tuhan, aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang dimurnikan dari api, agar engkau menjadi kaya. Jadi di mata Tuhan dia miskin. Di mata Tuhan, ayat 17, karena engkau berkata aku kaya, dia merasa kaya kan. Tapi di mata Tuhan dia miskin. Aku telah memperkayakan diriku dan tidak kekurangan apa-apa. Itu sombongnya mengatakan, aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu, kata Tuhan, bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Coba renungi ayat ini. Engkau melarat, padahal dia di tengah limpahan harta. Engkau adalah malang, miskin, buta, padahal dia punya pabrik pelumas mata. Dan telanjang, padahal dia punya pabrik linen. Jadi kekayaan kita itu di mata Tuhan gak ada artinya. Apabila tidak dibaktikan untuk kerajaan Allah. Kita membaca ayat berikutnya. Oleh karena itu aku menasihatkan kepada engkau agar engkau membeli daripadaku emas yang dimurnikan dengan api. Bukan emas perak dunia, tapi firman Allah yang memurnikan engkau. Itulah kekayaanmu yang sebenarnya. Emas yang dimurnikan dengan api, itu simbol dari firman Allah. Agar engkau menjadi kaya, kaya beneran. Bukan hanya kaya, seperti yang kamu klaim, aku sudah kaya dan memperkayakan diriku. Dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya. Dan jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Engkau punya pabrik linen. Padahal sebenarnya itu tidak ada apa-apanya di mata Tuhan, supaya engkau memakai pakaian putih adalah lambang dari kesucian, lambang dari ketulusan, lambang dari penyerahan diri, lambang dari kemurnian, supaya engkau memakainya dan tidak kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu agar engkau melihat. Padahal dia punya pabrik untuk pelumas mata. Anda membaca gitu, Laodikia in the first century itu ada di Google. Anda lihat bagaimana kota Laodikia dengan kekayaan yang luar biasa. Tapi di mata Tuhan itu adalah nisbi. Maka aku menasihatkan kepadamu engkau membeli emas daripadaku. Kenapa kok membeli? Bukan memberi. Supaya engkau menerima tapi membeli. Karena jikalau engkau bisa membeli demi kekayaanmu, engkau tidak berbuat apa-apa untuk Tuhan. Engkau tidak peduli dengan yang miskin. Karena engkau merasa cukup.
Engkau tidak peduli dengan kerajaan Allah karena engkau tidak punya hati di sana. Jikalau engkau bisa membeli di sana, engkau harus membeli daripadaku. Ini tuntutan Tuhan. Maka Tuhan berkata, barang siapa ku kasih, ku tegur dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ayat selanjutnya, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jikalau orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk ke dalam rumahmu dan akan makan bersama-sama dengan engkau. Tuhan menjadi bagian dari keluarga kita. Kita mempersilahkan Tuhan menjadi kepala atas rumah-rumah kita. Kedaulatan tidak lagi di tangan kita, tapi di tangan Tuhan yang adalah bos kita, penentu kehidupan kita. Barang siapa menang, itu ada prestasi. Dia akan kutundukkan bersama-sama dengan aku dan di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Bukan sekedar engkau berubah merelakan dirimu untuk bertobat, tetapi lebih daripada itu engkau akan diberi mahkota karena engkau menang, seperti aku pun telah menang. Yesus memberikan teladan dirinya, bagaimana dia yang kaya menjadi miskin karena kemiskinan kita. Apa dibandingkan dengan kekayaanmu, hai manusia? Aku yang pemilik langit dan bumi ini turun menjadi miskin karena kemiskinanmu, agar engkau yang miskin menjadi kaya. Apalah kau dengan Laodikia dan kekayaanmu, dengan Laodikia dengan emas perakmu, dengan kota yang kau banggakan dengan pelumas mata, dengan pabrik linen yang kau punya. Di mataku kau miskin, melarat, telanjang. Tidak ada artinya. Lalu ditutup dengan kata, siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dengan latar belakang historis seperti inilah, maka ayat 14 kita bisa pahami. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Yang kedua, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya kalau engkau dingin dan engkau panas. Tuhan tidak mau yang setengah-setengah. Ada ungkapan bahasa Jawa yang bagus. Yen wani ojo wedi-wedi, yen wedi ojo wani-wani. Nah, ini enggak bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggris ini. Kalau memang engkau berani, jangan takut-takut. Tapi kalau engkau takut sekalian aja lah, ojo wani-wani. Nanti kalau beraninya separuh-separuh malah kalah. Kalau kamu berani, sekalian berani, jangan takut-takut. Sedikit ketakutan akan membuat bayangan kekalahan pada dirimu. Hidup berserah pada Tuhan. Itu yang dimaksudkan. Tidak suam-suam. Engkau panas sekalian panas, dingin sekalian dingin. Pertama, konteks itu sikap. Sikap komitmen kita kepada Tuhan yang tidak separuh-separuh. Komitmen kita yang total menjadi murid-murid Kristus. Dalam konteks semuanya itu ditelanjangi dulu apa problemnya. Kamu merasa kaya, kamu merasa punya, kamu merasa memperkaya dirimu dan tidak kekurangan apa-apa. Di mata Tuhan dibelejetin satu-satu. Kamu sebenarnya miskin, telanjang, buta. Apa yang kamu tonjolkan? Ayat ini bisa dipahami. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Permulaan ciptaan Allah. Kata ini disalahpahami oleh saksi Yehova. Jadi artinya saya tunjukkan backgroundnya dulu, Laodikia dan problem jemaat di sana, maka firman Tuhan bisa dipahami. Orang saksi Yehova mengartikan permulaan ciptaan Allah itu. Yesus itu ciptaan mula-mula. Jadi dia itu ciptaan, bukan Allah. Kira-kira seperti itu. Bagaimana kita menjawab? Bahkan bukan hanya saksi Yehova. Ada seorang pendeta senior yang sudah sepuh ya, di Semarang. Dia mengatakan Yesus itu Tuhan.
tapi dia itu juga ciptaan Tuhan. Itu piye ajaran kayak gini. Yesus itu Tuhan tapi juga ciptaan Tuhan. Ini Alkitab loh yang bilang. Saya nanya ke Tuhan langsung. Dan Tuhan bilang, katanya itu seperti mikroba yang membelah diri. Katanya. Karena kebetulan latar belakangnya medis. Bukan seperti itu firman Tuhan. Artinya tidak seperti itu. Permulaan di sini tidak dalam pengertian permulaan urutan waktu. Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, kata ini berbunyi demikian. Lege ho amen, firman dari amen, saksi yang setia dan benar, arke itu adalah bisa permulaan, arkes ketiseos tuteu. Arke itu bisa permulaan dalam pengertian permulaan urutan waktu, bisa permulaan dalam pengertian permulaan kehormatan, bisa permulaan dalam pengertian bukan permulaan yang diawali oleh waktu, yang mengawali waktu atau sumber segala sesuatu. Nah sekarang untuk melihat teks ini enggak hanya bisa telanjang dari satu ayat, konteksnya itu apa? Laodikia merasa kaya, memperkaya dirinya, tidak kekurangan apa-apa. Dia lupa bahwa firman Allah itu sumber segala sesuatu. Tuhan menciptakan jadi, maka jadilah. Itu karena apa? Firman-Nya. Berfirmanlah Allah, jadi, maka jadilah. Jadi permulaan di sini bukan permulaan lahir, permulaan urutan waktu, tidak. Contohnya, kata Yunani itu selalu dilihat konteksnya, saudara-saudara. Bahasa apapun juga seperti itu. Misalnya, kalau ditulis pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Karena ada kata menciptakan, berarti kata pada mulanya ini adalah permulaan waktu. Karena ada penciptaan. Pada mulanya Allah menciptakan. Apa yang dimulai? Penciptaan tadi. Allah memulai menciptakan. Tetapi kalau dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman bukan ciptaan. Karena firman itu menciptakan. Allah menciptakan caranya bagaimana? Dengan berfirman. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Oleh firman Tuhan, langit dijadikan. Mazmur pasal 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan, langit dijadikan. Di sini firman tidak mungkin kata arke di sini diartikan ciptaan mula-mula, tidak. Karena apa? Firman itu sumbernya ciptaan. Arke dalam pengertian urutan waktu, misalnya ars angelos, malaikat penghulu di Alkitab dikatakan. Art itu arke, angelos, malaikat penghulu. Apa malaikat permulaan? Kan tidak, maknanya bukan malaikat permulaan. Malaikat yang mula-mula dihormati karena dia penghulu. Patriark. Pater itu bapak, arke itu permulaan, bukan bapak permulaan, tidak. Tapi bapak yang mula-mula dihormati. Jadi ayat ini bisa diterjemahkan dengan the head of the creation. Kepala dari segala ciptaan. Karena kepala itu yang pertama-tama dihormati. Coba kita nyusun kursi kayak begini. Begitu wali kota mau hadir dibuat sofa di depan. Kenapa? Begitu Anda duduk, Pak tolong maaf Bapak duduk di sini, nanti dampingi Pak Wali ya. Kenapa? Yang disuruh ngomong begitu umurnya 59 tahun. Pak Anton umurnya 55 tahun misalnya. Loh, kan tua yang mendampingi. Kenapa yang disebut pemimpinnya Pak Anton? Karena bukan permulaan usia, permulaan yang dihormati. Makanya pemimpin disebut arkes. Pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa. Arkes ke exosai bahasa Yunani. Jadi harus tahu lihat konteksnya. Jadi kata permulaan di sini maksudnya bukan permulaan urutan waktu, tapi permulaan urutan kehormatan. Jadi Yesus itu bukan ciptaan, tetapi pencipta karena dia firman Allah. Pada mulanya adalah firman, Yohanes 1 ayat 1. Firman itu bersama-sama dengan Allah.
dan firman itu adalah Allah. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kata Dia ini menunjuk siapa? Menunjuk kepada firman. Orang mengatakan, loh Pak, kalau Yesus tidak ada yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus kan baru ada setelah abad pertama, dilahirkan oleh Bunda Maria. Nah sebelum ada Yesus, lalu bagaimana orang keselamatannya? Orang lupa dengan firman Tuhan. Sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Yang ada sebelum Abraham ada ketika Yesus berkata, amin amin lego humin. Yohanes pasal 8 ayat 58. Pren Abraham genestai ego eimi. Sebelum Abraham menjadi aku sudah ada. Ini bukan ada fisiknya Yesus, tetapi ada sebagai firman. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dalam bahasa Arab ini disebut fil mutlak. Dalam Alkitab bahasa Arab yang dipakai di gereja-gereja timur itu, di Syria, di Mesir, di Timur Tengah yang lain, itu digunakan fil mutlak. Kata kerja yang menunjukkan absolutitas. Makanya dalam Alkitab bahasa Arab diterjemahkan begini. Al-haqqo aqulul lakum qabla an yulada Ibrahim annakainu al-masdu lillahi daiman. Ini bukan Al-Quran, ini Injil Yohanes. Pasal 8-50, artinya yaitu yang tertulis itu. Ya kan? Orang Indonesia kan lihat pokoknya Arab itu mesti Islam. Arab pati genah ya Islam, ya kan? Arab itu tidak harus Islam. Sebelum orang Islam itu ada Arabnya di Alkitab loh, pencurahan Roh Kudus itu ada orang Arab. Coba Anda baca di Kisah Rasul pasal 2 itu. Pendatang dari Roma dan orang Arab, cari orang Cina kan nggak ada di situ. Orang Batak, orang Jawa nggak ada di situ. Kok Anda merasa lebih Kristen? Orang-orang Arab itu mengenal Injil sejak Pentakosta. Nah gara-gara ada agama Islam, kita kemudian Arab itu Islam Pak. Kita alergi dengan segala macam yang berbau Arab. Iya kan? Nah orang Islamnya juga gitu, merasa lebih Arab ketimbang orang Arab. Khususnya Malaysia dan Indonesia ya kan? Ini memang manusia-manusia aneh begini, susah. Karena apa? Ketanggung kita ini. Orang Malaysia juga gitu, merasa lebih Arab ketimbang orang Arab. Kata Allah nggak boleh dipakai, karena itu hanya miliknya umat Islam. Nah sebelum zaman Islam bapaknya Nabi namanya Abdullah. Berarti artinya hamba Allah, kan sudah ada kata Allah sebelum zaman Muhammad. Nah terus ketika ada kata Allah itu agamanya apa? Wong Islam belum ada. Yang ada Yahudi dan Kristen. Iya kan? Kristennya sekarang ikut-ikut, nggak mau pakai kata Allah. Nah ini kan sudah rusak semua ini. Iya kan? Ini pikirannya sudah rusak semua ini kan. Di Malang mulai ada itu. Gereja apa itu? YAS itu. Yakin hidup sukses. Baru yakin kita sudah sukses. Ya. Itu aneh-aneh sekarang ini. Makanya problem gereja itu bertumpuk-tumpuk. Karena kita ini apa ya? Latah dan kita tidak ahli ngomong gitu loh. Makanya itu kalau enggak benar-benar ahli jangan bicara. Bicaralah apa yang kau ketahui. Saya ngomong sama teman-teman kelompok Yahweh. Dasarnya apa kamu itu mengembalikan nama Yahweh di perjanjian baru? Itu karena nama Tuhan Pak. Nah, ya terus nama Tuhan itu dasarmu apa? Dasarnya firman. Semua ayat yang dikutip perjanjian lama. Saya minta satu ayat saja di perjanjian baru, jangan perjanjian lama. Kalau di perjanjian lama kita yakin memang ya ada. Masalahnya ada tertulis tidak dibaca. Gitu loh contohnya. Orang Yahudi membaca Markus pasal 12 ayat 29 itu kan kutipan dari Ulangan pasal 6 ayat 4 kan. Gak percaya sama saya, baca di YouTube sajalah. Klik Anda buka YouTube ya, terus Anda tulis reciting the Shema, S-H-E-M-A in Hebrew. Anda tulis gitu. Itu orang Yahudi itu. Itu akan dibaca begini. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Ini Yahudi nih.
Jadi sebelum Islam ngaji, Yahudi sudah ngaji. Ya toh? Artinya dengarkanlah wahai Israel, Yahweh aslinya di situ. Adonai itu Yahweh aslinya. Elohenu Adonai Echad. Karena rasul-rasul nggak pernah ngomong Yahweh, ngomongnya Adonai, maka ketika nulis perjanjian baru ditulis Kurios. Alkitab Indonesia itu nirukan para rasul. Karena para rasul tidak pernah ngomong Yahweh, ya ditulis Kurios. Selesai. Tapi Yesus kan mengatakan, dikuduskanlah namamu. Siapa namanya? Si Kristen jawab, namanya Yesus. Yesus kan nama anaknya. Nama bapaknya siapa? Ya Bapak. Bapak itu jabatan, bukan nama. Siapa namanya? Dikejar terus. Yahweh namanya. Nah itu kan ketoknya bener tapi salah. Karena apa? Kalau membaca ayat jangan hanya ayat itu saja. Ini kan terucap di doa Bapa kami di apa itu Matius pasal 9. Coba cari. Sebelum ayat itu, setelah ayat itu seluruh perjanjian baru ada enggak nama Yahweh? Kalau tidak ada, berarti nama bukan dalam pengertian nama seperti kamu pahami. Namanya Joko Widodo, Ahok, bukan itu. Coba sekarang kalau kita membaca di Alkitab. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Ya, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Itu yang kuat itu nama-nama hurufnya atau pribadinya? Bukan huruf-hurufnya. Nama Tuhan, menara yang kuat. Sebentar Pak, huruf hanya copot. Bukan begitu kan? Di peristiwa Menara Babel, Kejadian 11. Marilah kita mendirikan bangunan yang mencakar langit itu. Marilah kita mencari nama. Ya yang membangun Menara Babel itu umurnya berapa kira-kira? Enggak tercatat dalam Alkitab kan? Orang-orang Timur Tengah itu yang dewasa umur 16 tahun ke atas itu. 16 tahun di bawah 17 lah orang Timur Tengah itu. 20 tahun, katakanlah umurnya 20, 25, 30. Mereka membangun Menara Babel. Apa mereka mengatakan, apa sebelumnya umurmu berapa kamu ketika membangun menara ini? 25 Pak. Umur 25 belum dikasih nama sama Tuhan kamu, sama bapakmu. Belum Pak, belum punya nama, makanya saya cari nama dengan membangun menara. Kalau cari nama ditulis saja di akte, enggak usah membangun menara. Mencari nama di sini hanya bukan belum punya nama, mencari kedudukan, mencari popularitas gitu loh. Jadi nama itu bukan dalam pengertian seperti nama Bambang Gentolet, Bambang SBY, bukan itu. Nama bagi Tuhan itu pribadi di balik yang dinamakan itu loh. Dan teksnya enggak ada. Terus bukti. Naskah-naskah Alkitab dari abad pertama sampai sekarang tidak satu pun menyebut kata Yahweh. Anda kepingin tahu ini? Di Museum Jenewa sana. Di namanya Biblioteca Budmeriana di Jenewa. Itu menyimpan naskah Alkitab Injil Yohanes namanya P66, Papirus 66 dari tahun 120 Masehi. Ketika Injil Yohanes mengutip kata-kata persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Derek ya apa itu Yahweh, jalan bagi Tuhan. Ya kan? Di dalam bahasa Yunani ditulis di situ kan? Eteunate ten hudon kurion. Jadi derek Yahweh diterjemahkan hudon kurion, bukan hudon Yahweh. Maka sudah benar kalau dikatakan persiapkan jalan bagi Tuhan, bukan persiapkan jalan bagi Yahweh. Karena teksnya tidak ada. Saya kejar terus. Lah ini naskah jumlahnya 5.000 perjanjian baru itu. Dari abad pertama, kedua, ketiga, keempat sampai sekarang tak sepotong pun ada kata Yahweh. Kok sampean mau mengembalikan kata Yahweh itu? Dasarnya apa? Dasarnya firman, firman yang mana? Wong firmannya ndak ada kata Yahweh. Iya toh? Dikuduskanlah namamu, itu tafsirmu bukan firman Tuhan. Nyatanya firmannya ndak seperti itu. Kan gitu kan? Lama-lama kepepet. Beberapa teman mengatakan, kita nunggu ketemu Pak. Nanti kalau naskah aslinya ketemu. Loh kalau naskahnya belum ketemu jangan bikin gereja dulu. Nunggu ketemu naskahnya. Kan gitu kan? Loh ini loh, kita orang Kristen seringkali dipakai oleh golongannya genderuwo buto hijau itu. Di otak kita ini diputer-puter supaya kita tidak bekerja untuk Tuhan. Supaya misi kita dibatalkan. Supaya kita tidak memberitakan kabar baik. Maka otak kita ini dibegal kalau katanya orang Jawa. Yang begal itu ya golongannya demit dan sebagainya itu.
Karena apa? Setiap gerakan yang menghalangi pewartaan firman Tuhan tidak lain hanya dia, sadar atau tidak sadar. Makanya firman Tuhan berkata, umatku binasa karena mereka tidak berpengetahuan. Kalau Anda belum bisa sampai ke Jenewa, kunjungilah The Museum Cafe. Nah, ini pesan sponsornya ini. Anda bisa datang ke jalan Panji Suroso. Saya memang punya visi besar untuk ini. Supaya apa? Orang datang sambil minum kopi tapi lihat Alkitab. Di sana saya pasang The Museum Cafe itu The Dead Sea Scroll, kitab Nabi Yesaya yang berasal dari tahun 120 sebelum Masehi. Terus Anda mengatakan ini palsu sing endi? Ini mulai tahun 150 sebelum Masehi sampai zaman sekarang itu enggak beda. Kitab Kejadian ini, kitab Kejadian pasal 1 huruf Ibrani zamannya Hasmunaim, abad 3 sebelum Masehi. Bunyinya sama. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'et sa'aret. Ya kan? Terus orang Samaria menulis kitab Taurat Samaria. 3 agama yang terpisah kitabnya satu. Kristen kitabnya Perjanjian Lama plus Perjanjian Baru. Yahudi kitabnya Perjanjian Lama saja, tidak percaya Perjanjian Baru. Samaria kitabnya Taurat saja, tidak percaya nabi-nabi dan yang lain-lain. Maka orang Samarianya percaya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Yosua ke bawah enggak diterima. Orang Yahudi hanya percaya Kejadian sampai Ulangan sampai Maleaki. Kristen percaya semua Perjanjian Lama plus Perjanjian Baru. Tetapi Tauratnya Samaria, Tauratnya Yahudi, Tauratnya Kristen satu. Nah ini ujuk-ujuk tiba-tiba, suddenly, orang abad ke-6, abad ke-7 ngomong, kitab Taurat yang ada padamu tidak asli lagi. Terus aslinya mana? Tunjukkan. Gitu? Gak iso nunjukkan, ojo ngomong. Kan gitu kan? Lah kalau ngadepi orang kayak gini, kalau nggak dengan bukti susah. Maka saya kumpulkan itu dari Museum Israel, dari Jenewa, saya datang ke Lebanon, ke ke Syria, ke Mesir. Saya kumpulkan, ada ratusan naskah yang saya pamerkan di Museum Cafe. Ini awal mulanya karena gregetan. In the beginning was gregetan. Karena orang yang sok tahu ini terlalu banyak, pegel saya. Iman saya disalahpahami, terus kita ini diam. Saya juga nggak ngurusi, kamu nggak percaya Injil juga nggak apa-apa, nggak ada paksaan. Tapi ini kitab yang terakhir bagi sing percaya, sing nggak percaya kan bukan terakhir, ya kan? Bener apa tidak? Ini wahyu lek sing percaya, sing nggak percaya wahyu Suhendro kan gitu kan? Jangan memaksakan klaim itu atas orang lain gitu loh. Saya pun juga seperti itu. Orang nanya ke saya, ini orang ini nanya. Yesus disalib apa enggak Pak? Ketemu sama mahasiswa saya. Ya kalau menurut Alkitab disalib Pak katanya. Terus orang ini ngomong Pak Ghazali. Kalau menurut Al-Quran tidak. Terus lanjutannya macet Pak, orangnya pulang. Ya mesti menurut Injil Yesus disalib. Lah dia enggak percaya dengan Injil loh. Menurut Quran Yesus enggak disalib. Kamu enggak percaya dengan Quran ya macet lah. Suatu saat dia datang lagi. Pak Bambang saya sudah nunggu lama Pak. Saya mau diskusi apa saya bilang. Yesus disalib apa enggak? Pasti disalib saya bilang. Menurut Al-Quran, saya enggak ngomong Quran, ngomong sejarah saya bilang. Loh kok bisa gitu Pak? Karena Quran itu munculnya abad ke-7. Penyaliban terjadi abad pertama. Jadi enggak cocok untuk sejarah Pak. Bapak mau menceritakan sejarahnya zaman Siti Nurbaya, enggak bisa. Berdasarkan sumber zamannya Siti Nurhalisa, enggak bisa. Siti Nurbaya itu Siti Nurbaya. Benar apa tidak? Ini naskah dari zamannya Abraham. Ya naskah zamannya Abraham itu ya undang-undang Lipit Istar, Prasasti Nusi itu zamannya Abraham. Tidak bisa dari zamannya Abraham Somat, nggak bisa. Sekalipun itu wahyu, iya wahyu kalau sing percaya. Sing ora percaya kan duduk wahyu. Terus saya tunjukkan ini loh, lihat. Ya. Ini ada naskah Yosefus abad pertama Masehi, tahun 90, Yesus disalib. Ini orang Yahudi yang ngomong. Gitu? Ini lihat. Tacitus, senator Romawi, Yesus disalib.
Tanpa membaca Injil pun Yesus disalib. Itu sejarah. Anda tolong baca buku saya, kalau yang saksi Yehova itu. Haruskah Anda percaya pada saksi-saksi Yehova? Tuntas itu. Saya tunjukkan dari naskah aslinya, saya tunjukkan dari ayat-ayat yang dipelintir sama saksi Yehova. Termasuk Wahyu pasal 3:14 itu dipelintir sama dia. Dia menerjemahkan, permulaan ciptaan Allah, berarti Yesus ciptaan, kata saksi Yehova. Saya tulis di buku saya, haruskah Anda percaya pada saksi-saksi Yehova? Itu karena reaksi terhadap tulisan mereka. Haruskah Anda percaya pada Allah Tritunggal? Saya jawab, harus bagi yang cerdas. Sing bodoh kaya kowe ora harus, karena kowe ora ngerti. Dia bilang, Pak, Tritunggal itu enggak masuk akal. Bukan tidak masuk akal, tidak masuk di akalmu karena kamu enggak pinter. Marah saya gituin kan orangnya. Dia tanya gini, Bapak buktikan, ini menyinggung kami. Nah, itu kira-kira tahun 2008. Buku ini kan muncul pertama tahun 2008. Buku Saksi Yehova itu munculnya tahun 2008. Mereka saya menelpon ke saya suratikan pertama, nelpon ke saya. Buku Bapak sangat merendahkan organisasi kami. Karena saya katakan bahasanya itu bodoh, kurang cerdas, kurang data itu loh. Selama ini kan orang-orang kesana kan nggak punya bahasa kayak gitu. Saya sampai ditegur salah seorang hamba Tuhan senior, Pak Bambang, apa tidak ada kata yang lebih halus daripada kata goblok Pak? Enggak ada loh Pak, saya sudah cari itu enggak ada. Itu paling tepat itu. Nah, tapi saya nggak berani ngelawan hamba Tuhan yang lebih tua dari saya nggak berani. Cuma saya guyoni saja. Kalau misalnya itu bahasanya santun kan lebih baik Pak. Santun kalau untuk orang lain Pak. Untuk kelompok yang satu ini, spesies yang satu ini. Gak bisa santun Pak. Spesies yang satu ini. Karena apa? Orang itu kalau merasa tahu, terus Anda katakan sesat, itu gak mempan. Coba Anda ngomong Saksi Yehova itu sesat. Teman saya ini Pak Anton. Orangnya di Wagir sana. Orangnya itu memang ya pejabat pemerintah tapi agak kusro. Dia dikunjungi Saksi Yehova. Diajak diskusi Alkitab, tapi dia enggak punya bahan. Terus dia ngomong gini, Pak ada Alkitab. Dia marah, ada. Diambilkan Alkitab bahasa Madura. Jadi kalau dikatakan, perintah Tuhan yang pertama, parentahna Gusti Allah kasetong. Kan enggak bisa dia ngomongnya. Enggak bisa Pak, ya sudah punya saya cuma itu katanya. Pulang, pikirannya udah selesai dia. Enggak beberapa lama ini dia datang bawa temennya. Bawain Alkitab. Ini kalau Bapak enggak punya bahasa Indonesia ini Pak, saya kasih Alkitab. Waduh, pusing saya Pak. Terus gimana? Datang lagi. Saya lagi siram-siram air, pura-pura saya enggak tahu, saya semprot mukanya katanya. Malah keluar ayat itu semprot mukanya itu. Ingatlah ketika dunia menolak kamu. Dia terlebih dahulu telah menolak aku. Coba angel kan? Itu karena apa? Dia merasa tahu Anda ladeni kasar enggak bisa. Dengan kesalahan enggak bisa. Anda katakan kamu sesat. Kamu sesat. Ya, dunia sudah menolak saya sebelum dunia menolak kamu. Tapi begitu saya katakan kamu goblok, stres dia kan. Karena dia merasa pinter gitu loh. Itu terapi penyembuhan. Orang sakit pikiran itu cara penyembuhan kayak orang ayan gitu. Saksi Yehova itu kan ayan rohani. Orang ayan itu kalau dilus-lus begini nggak sembuh-sembuh, malah mati. Tapi kalau dibentak sembuh dia ternyata. Disadarkan kamu ini salah. Tuh dia membantah saya. Begini ceritanya. Menurut Bapak Yesus itu siapa? Yesus itu ya Tuhan, Yesus itu ya Allah. Nah, kalau nyanyi kan Yesus Tuhan dan Allah kami ya. Our Lord and our God. Yesus itu our Lord Pak, it's no problem, enggak masalah, kami percaya, oke. Kalau Allah, enggak ada ayatnya Pak. Di mana ayatnya? Mana ada? Akulah Allah, sembahlah aku. Enggak ada. Ya memang tidak ada. Wong orang Yahudi itu nyebut nama Tuhan aja nggak boleh. Dia menyebut dengan sandi atau samaran, apalagi ngomong vulgar itu nggak mungkin, nggak cocok dengan kebudayaannya. Ya kan? Sama dengan Anda ngomong kepada orang Jawa. Orang Jawa apalagi Keraton Solo, pangkatnya Kanjeng Pangeran. Misalnya, Anda tuh, kalau orang Batak atau orang Barat ya, anak kecil lagi mainan di belakangnya jok mobil, kakaknya sudah dewasa kakaknya, lagi nyetir, rem mendadak, adiknya yang mainan tadi
batu terbentur dengan jok mobil tadi. Dia bilang apa? What happened John? Saya duduk di sampingnya. Oh ini kalau adik saya tak ketak ini. Katanya apa? Masa jambal karo kakaknya? Apalagi dengan bapak. Coba Anda sekarang jambal kepada bapakmu. Ya kan? Dikatakan namanya Prawiro Dirjo. Hei Prawiro Dirjo. Oh tak jejek pisan kan gitu kan. Pangkatmu apa? Kamu itu anak saya kan gitu kan. Nah sekarang orang ngomong Yahweh itu jangkar. Yahweh Tuhan kami, lu masa ngomong gitu. Itu enggak cocok dengan kebudayaan Yahudi. Yesus itu orang Yahudi, bukan orang Washington. Yesus itu bukan orang Amerika, dia orang Yahudi. Artinya apa? Alkitab itu muncul dari budaya Israel. Jadi jelas tidak bisa seperti orang saksi Yehova kan Yahweh, Yehova. Kalau kelompok ini kan Yahweh. Intinya sama saja. Tapi Yesus tidak pernah mengklaim bahwa nama Yahweh dipertahankan, terbukti di seluruh perjanjian baru nihil. Tidak satu pun ada kata Yahweh. Nah karena itu harus memahami perjanjian baru dalam konteks perjanjian baru. Yesus firman Allah, firman itu adalah Allah. Nah, coba Bapak baca ayatnya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan stop. Kurang ajar sekali loh. Kalau Yohanes bersama-sama dengan Markus, apakah Markus adalah Yohanes? Yohanes bersama-sama dengan Markus, ya Markus, Yohanes dan Yohanes. Yohanes apa bukan Pak? Bukan. Sekarang saya bandingkan, kalau firman bersama-sama dengan Allah, apakah firman adalah Allah? Ya, Bapak tidak konsisten. Nah, katanya saksi Yehova. Oh bukan saya tidak konsisten. Kamu yang tidak bisa membedakan satu Tuhan dengan satu bakpao. Nah kok bisa Pak? Loh jelas toh. Sekarang kalau katakan benda A bersama benda B bersama-sama A bukan B. Sekarang kalau saya katakan roh saya bersama-sama dengan saya. Apakah roh saya bukan saya? Loh kok gitu Pak? Loh, masalahnya salah kalau kamu perumpamaannya salah nih, kurang jelas lagi. 3 bakpao diambil 1 bakpao tinggal berapa? Tinggal 2 Pak, itu karena bilangan. Sekarang saya mau tanya, keahlian bikin bakpao diajarkan pada 100 ibu. Yang akhirnya 100 ibu ini pinter bikin bakpao setelah diajari ilmu bakpaologi. Pertanyaannya, setelah ilmumu diajarkan pada 100 ibu, apakah ilmumu berkurang 100? Tidak Pak, kenapa kok tidak berkurang? Karena ilmu itu bukan sesuatu yang bersifat fisik. Kan gitu kan? Yohanes bersama-sama dengan Markus. Ya Yohanes jelas bukan Markus. Karena gundulnya Yohanes, gundulnya Markus, endasmu itu kan terpisah satu sama lain. Benar apa tidak? Ini logikanya tidak jalan gitu loh. Saya berikan contoh sekarang. Innallaha ma'asobirin, kata saudara muslim. Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Hitung berapa jumlah orang yang sabar di kota Malang. Oh banyak Pak, 5.000, 10.000. Itu berarti di 10.000 tempat yang berbeda, pada jam saat yang sama, Tuhan yang satu bersama dengan 10.000 orang di 10.000 tempat yang berbeda-beda. Opo Gusti Allah jadi 10.000? Loh enggak Pak, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Lambimu yang ngomong. Kalau tadi Tritunggal kamu ngomong katanya enggak masuk akal. Sekarang ini enggak ada yang mustahil bagi Allah. Otakmu itu enggak cerdas, harus dibenerin itu cara berpikirnya. Saya bilang begitu. Bener apa tidak? Kalau Anda berdoa, Bapa kami yang di surga. Surga itu alamatnya mana? Kata orang Buddha. Ya kan? Kenapa kita melihat ke atas, menengadah ke atas? Apa surga itu ada di atas? Di mata Tuhan tidak atas, tidak ada bawah. Tuhan itu melampaui ruang, waktu, dan keterbatasan kita. Kalau Tuhan hadir di sini, sekaligus bisa hadir di sana. Karena Allah itu ada di mana-mana. Sekalipun Allah itu satu. Apa pernah Anda berdoa konfirmasi Tuhan? Kenapa doa saya enggak dijawab? Minggu terakhir ini saya sibuk di diaspora. Jadi tolong minggu depan saja jawabannya. Masa itu Tuhan? Tuhan itu maha hadir di mana-mana. Anakku, kenapa aku tidak menjawab doamu? Kamu berdoa menghadap ke timur. Waktu itu saya sedang menghadap ke barat. Jadi saya enggak tahu kalau kamu di belakang saya, masa begitu?
Loh Tuhan Maha Hadir kok diumpamakan dengan gundulnya Yohanes dengan dasnya sampean? Enggak bisa. Harus memakai logika metafisika teologia. Meta itu di sebalik yang fisik. Jadi Tuhan itu hadir di mana-mana. Jangan membayangkan Tuhan itu seperti benda. Inilah Tritunggal. Begitu juga ketika dia bicara tentang arke. Ini kan permulaan, ini firman Tuhan. Saya kasih informasi pada Anda. Lembaga Alkitab sekarang sudah menerbitkan Alkitab Yunani Indonesia. Beli di Sati. Di sana ada lembaga Alkitab Yunani Indonesia diterbitkan. Sejak tahun 1984 kalau nggak salah. Tapi Alkitab itu tidak pernah laku. Karena orang Kristen itu kalau penting baca Alkitab yang penting artinya. Walaupun tidak tahu aslinya. Ya toh? Ibrani Indonesia itu terbit tahun 2001. 99, 2000. Arab Indonesia terbit tahun 2003. Kebetulan saya sebagai salah satu tim pembacanya dari Lembaga Alkitab Indonesia untuk terbitan Arab Indonesia. Itu sudah ada. Koleksi itu di ruang kita masing-masing. Sekalipun Anda tidak ngerti, nanti ke belakangnya aja. Itu ayat Saksi Yehova kan selalu mengatakan naskah aslinya, kan selalu gitu kan. Anda kutip itu, ada 2 jurus menghadapi Saksi Yehova. 1 jurus pengusiran, 2 jurus penobatan. Nah Anda pilih yang mana? Kalau jurus pengusiran modalnya murah, 110.000. Perjanjian Baru Yunani Indonesia. Nanti kalau dia sok tahu, menurut ayat Alkitab yang dipakai Lai salah Pak, yang benar mana? Ini Alkitab saya. Dia tunjukkan Alkitab terjemahan dunia baru. New World Translation of the Holy Scriptures. Saya sering menyebut The Bible of Gumbali Mukio. Ini Alkitab ini. Dia menerjemahkan Yohanes 1:1 itu lucu sekali. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was a God. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu suatu Allah huruf kecil. Terus saya katakan, firman itu Allah apa? Bukan. Bukan Pak. Firman itu suatu Allah. Terus suatu Allah itu saya tanya, itu Gusti Allah jumlahnya piro? 1 Pak. Ya Allah itu Yehuwa. Lah kok Yesus disebut Allah? Mirip Allah Pak, makanya disebut Allah katanya. Ini Saksi Yehova itu ngomong begitu. Nah sekarang oke. Padahal ayat Alkitab mengatakan tidak ada ilah lain kecuali aku. Iya kan? Lah kamu bikin ilah lain lagi. Namanya Allah yang huruf kecil tadi. Nah terus Allah yang huruf kecil itu yang menciptakan siapa? Ya Allah Pak. Allah menciptakan Allah huruf kecil. Iya Pak. Allah menciptakan dengan apa? Maksudnya Bapak, Allah menciptakan dunia dengan seisinya itu apa? Enggak ngerti kamu, saya bimbing. Baca Mazmur 33:6. Oleh firman Tuhan langit dijadikan. Langit, bumi, laut seisinya, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, gunung yang tinggi, laut, samudra, pantai, pohon-pohon, sapi, wedus gembel, semua diciptakan Tuhan. Termasuk yang tidak kelihatan, jin, setan, peri, perayangan, gandarwo, tetean, ilu-ilu, banaspati, jerangkong, eklek-eklek, semua diciptakan oleh Tuhan. Lembut-lembut itu ya kan, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan diciptakan oleh Tuhan. Dengan apa Tuhan menciptakan? Dengan firman-Nya. Oke? Sekarang saya mau tanya, firman Tuhan diciptakan apa enggak? Sama Saksi Yehova. Diciptakan Pak. Terus Tuhan menciptakan dengan apa? Dengan firman. Lah firman-Nya belum diciptakan kok. Firman mana? Ya tidak ada yang mustahil bagi lo, gundulmu itu lagi. Bingung lagi ngomong. Tuhan menciptakan dengan firman-Nya. Kamu mengatakan firman diciptakan. Firman mana yang menciptakan firman? Saya bentak orangnya. Loh Bapak jangan marah. Makanya saya marah. Dengan apa Tuhan menciptakan firman-Nya? Ya belum ada jawabannya Pak. Kenapa kamu belum ada jawaban? Saya mau tunggu pada pemimpin saya. Pemimpinmu pasti tidak bisa jawab. Sekarang waktunya kamu memutuskan. Salah kamu saya bilang. Itu mulai jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Jam 3 sore akhirnya dia nyerah. Ya Pak saya memang salah. Terus akhirnya dia balik ke gerejanya. Saya kalau pelayanan itu model-model gitu, mau dia katakan kasar biar saja. Memang orang kayak gini butuh itu terapi penyembuhan, itu kan bukan kasar, terapi penyembuhan. Setelah itu saya minta maaf saya kemarin kasar-kasar. Karena dia sebenarnya teman dari teman saya. Tapi tolong ya,
Saya katakan tegas itu bukan berarti tidak mengasihi. Saya mengasihi setiap orang. Ibarat orang mau masuk ke dalam jurang. Kalau saya rangkuh dengan keras begini bukan berarti saya tidak mengasihi. Supaya kamu tidak jatuh. Ini yang dikatakan merebut orang dari jalan yang salah. Firman Tuhan tegas mengatakan hal itu. Karena itu kalau lihat firman jangan dilihat harafiahnya huruf demi huruf, tapi lihat konteksnya apa. Gitu loh. Saudara-saudara muslim kadang-kadang juga gitu, sok tahu juga. Tapi kalau ngadepi mereka saya enggak sekasar saksi Yehova. Ngadepi mereka harus halus, karena apa? Mereka backingnya di belakang itu banyak. Kalau jadi isu, jadi masalah. Saya bikin seminar di Surabaya. Itu Geraha SA tempatnya di Berias itu. Bikin besar-besaran di situ. Bagaimana menjawab saksi Yehova. Ditindaklanjuti lagi saksi Yehova saya adakan, saya undang ini, salah satu penatuannya saksi Yehova, di convention hall. Itu bukunya itu ada, hasil diskusinya di depan itu. Saya bagikan di convention hall itu, pemimpinnya saksi Yehova hadir di situ. Saya kasih kesempatan, Mas, daripada sampean harus keluar masuk rumah kan capek. Saya kasih forum. Iya Pak, iya 2.000 orang yang hadir, saya bilang. Itu disiarkan lewat radio Betani. Jangan setiap mimbar-mimbar gereja yang undang-undang saya itu. Hari ini hadiri tanggal sini. Hadir semua 2.000 orang. Saksi Yehova ngomong di situ. Saya tunjukkan, kamu salah, ini semua salah. Malu dia rupanya kan. Tapi beberapa pengikutnya kembali ke gerejanya. Di Semarang saya lakukan safari yang sama. Sambil bawa buku itu. Haruskah Anda percaya pada saksi Yehova? Itu ada 20 orang masuk saksi Yehova. Keluar semua. Tapi 2 tersisa di situ. Saya tanya, kenapa kamu enggak ikut keluar? Ya Pak, saya enggak ikut keluar karena saya mau di sini. Kenapa kamu mau di sini? Saya salah Pak. Disik pendetamu siapa? Itu Bapak yang di depan itu, saya kenalkan sama pendetamu ini. Pak, ini anak yang hilang, sudah kembali. Saya bilang. Gitu loh. Ada banyak hal. Menghadapi saksi Yehova ini dengan 2 jurus. 1 jurus pengusiran, 2 jurus pertobatan. Ditanya jurus pengusiran, ditanya. Ayatnya gimana? Ini loh Pak. In the beginning was the word and the word was with God. Ini di sini ada kata sandang Pak. Tetapi and the was what a God itu enggak ada kata sandang tetapnya. Dia pasti enggak ngerti itu bahasa Yunani. Saya ajari murid saya, hafalkan. Mana Pak? Saya enggak ngerti bahasa Yunani, apal no dhisik, ngerti carry. Apal no dhisik. 1, NRK and hologos ke hologos and posonton ke theos and hologos. Ini jurus untuk nakut-nakuti orang. Jadi kalau dia ngutip bahasa aslinya, kamu kutip 1 ayat, dia langsung pamitan. Sebelum pamitan kuncinin dulu rumahmu itu. Suruh sampai tuntas duluan itu. Nah kalau dia kepingin loh, mana ayatnya? Pak, ini saya ada Alkitab Yunani Indonesia. Tolong ditunjukkan kata sandangnya yang mana. Yakin saya, pasti dia permisi pulang. Dan tidak sok tahu lagi. Itu jurus pengusiran. Modalnya 110.000. Beli Alkitab Yunani Indonesia. Yang kedua, jurus penobatan, belajar. Nah itu jurus penobatan kita mesti belajar. Anda ikut kelas pemuritan saya. 1 bulan 2 minggu. Setiap bulan yang hadir pendeta-pendeta seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Itu hadir ke Malang. Ya kan? Sekarang lagi ada kelas sekarang. Ada pendeta GBI dari pendetanya Pak Bambang Yunan, dari Pak Niko, ada semua di Malang. Setiap bulan saya selenggarakan. Namanya Intensive Course on Christian Muslim Theological Dialogue. Kursus intensif untuk dialog Kristen Islam. Bahan-bahannya bagaimana menjawab Tritunggal, benarkah Yesus enggak disalib, benarkah Alkitab dipalsukan. Banyak begitu, Injil Barnabas, semua yang menjadi problem dalam dialog Kristen Islam tuntas di situ. Iska atau Ismail gitu-gitu yang di ini. Kalau soal lahir baru dan sebagainya itu tugasnya Pak Sudi itu. Itu bukan tugas saya, ya toh? Kita saling membagi tugas. Apalagi kalau Anda punya latar belakang yang sama dengan saya, itu bisa sangat menolong. Apa yang ditekankan dalam firman Tuhan hari ini yang pertama, bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu lewat firman-Nya. Allah menegur kepada jemaat Laodikia, kamu merasa diri kaya, memperkaya dirimu, tidak kekurangan apa-apa, tidak, di mataku kamu miskin, telanjang, melarat, buta.
Karena itu belilah daripadaku emas yang sudah dimurnikan, atau baju putih yang membuat ketelanjanganmu tidak kelihatan. Firman Tuhan, atau akan memberikan pada matamu supaya kamu bisa melihat. Di mata Tuhan kau punya pabrik linen, kau punya pelumas mata, itu nisbi yang punya segala sesuatu, yaitu firman Allah, sumber segala sesuatu. Kembalilah pada sumbermu, maka kita akan menemukan hidup yang sebenarnya, hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Kita amini firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan. Percaya Tuhan bahwa Engkau memiliki proyek di masing-masing dari kami. Pakailah kami sesuai dengan proyek-Mu Bapa. Secara khusus kami berdoa untuk pembangunan NICC Tuhan. Kami percaya bahwa tempat ini akan menjadi tempat di mana banyak jiwa akan berkumpul. Amen. Untuk mencari firman-Mu. Amen. Untuk menimba dari firman-Mu karena kehausan mereka. Amen. Untuk mencari kebenaran. Tuhan, Engkau akan mencukupi segala kebutuhan kami. Ajar kami untuk memberi seperti Engkau menantang jemaat di Laodikia untuk membeli. Tuhan Yesus, jikalau kami bisa memberi sesuatu yang hanya untuk urusan sehari-hari kami, terlebih Tuhan kami ingin memberikan sesuatu, baik uang kami, diri kami, komitmen kami, pengorbanan kami, fisik kami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu di sini hanya menyiram, tetapi Roh Kudus yang memberikan pertumbuhan dari semua firman yang kami baca. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, terima kasih Bapa untuk kelawatan sabda-Mu. Kami bersyukur untuk itu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya, semua yang diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama kita ucapkan. Amin.